Jadi selamat siang, saudara teman-teman traders dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Halim di channel Forex at Forex by Halim. Oke, hari ini saya kedatangan tamu dari Semarang yang cukup jauh, Pak Abraham Sentosa. Halo. Apa kabar Pak Abraham? Halo Pak Halim. Lagi main-main ke Jakarta nih Pak? Ya, lagi main-main ke Jakarta. Jakarta. Ada bisnis nih Pak kayaknya nih. Enggak sih, cuma jalan-jalan. Oh, jalan-jalan aja. Nah, Pak Abraham ini sering membuat konten YouTube edukasi. Jadi luar biasa. Biasanya kalau Anda menyimak konten YouTube Pak Abraham, di sana Anda akan dapat informasi mengenai terutama tentang trading ya Pak ya. Tentang trading, tentang bagaimana mengelola portofolio, bagaimana juga dengan manajemen keuangannya, dan bagaimana strategi Pak Abraham untuk melakukan trading. Nah, kebetulan karena sekarang lagi banyak membahas nih Pak, yang lagi ngetren nih, MQL5 nih Pak, MQL5 ya. Jadi, saya melihat gini Pak, sekarang banyak perdebatan antara kebutuhan MQL5 dan ketidakbutuhan MQL5. Nah, kalau menurut Pak Abraham sendiri, boleh barangkali bisa jelaskan sedikit apa itu MQL5 ya Pak ya? Ya, oke. Jadi gini Pak Halim. Jadi MQL5 itu adalah sebuah website untuk membaca data statistik strategi trading Anda apakah memang sungguh work atau tidak dipraktekkan pada market. Jadi kalau kita bertanya ya, butuh atau tidak, sebenarnya semua orang itu butuh. Tapi karena perdebatan akan MQL5 ini kadang menjadi agak meruncing ya, jadi agak dalam tanda petik menyinggung beberapa orang, maka saya berkata begini, ya kalau Anda nggak jualan, nggak butuh MQL5 nggak masalah. Walaupun kalau misalkan Anda bertanya ke saya, Pak saya nggak jualan tapi butuh nggak? Butuh. Karena Anda pengen ngerti strategi Anda ini berhasil atau tidak dari mana kalau bukan dari MQL5. Masa hanya sekedar, bisa withdraw profit setiap bulan, ya itu bisa jadi acuan, tapi Anda drawdown-nya berapa persen, masa Anda mau dicatat manual, saya bulan kemarin drawdown 30%, sekarang drawdown 50%, kan repot gitu. Jadi lebih baik dia lewat mql5.com aja. Apalagi kalau Anda ini jualan punya produk, mau itu edukasi, sinyal, atau apapun lah, layanan edukasi apapun, wajib MQL5. Itu gratis ya Pak ya? Gratis. Oke. Jadi fasilitas. Gratis. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk kita tidak bikin, apalagi kalau kita bikin edukasi. Cuma begini ya, memang pada akhirnya nanti konsumen yang menentukan, saya percaya deh sama orangnya ganteng. Orangnya sering berfoto dengan mobil mewah misalkan. Saya percaya deh. Lifestyle. Atau ada juga yang percaya, saya orangnya nggak percayaan. Saya pengennya by data semua. Saya pengen lihat klaimnya seperti ini, datanya gimana lah. Jadi konsumen yang menentukan Anda mau memilih seperti apa, semua tergantung ya Anda sendiri. Butuh atau tidak, konsumen yang menentukan butuh atau tidak gitu. Oke, balik lagi nih Pak ke MQL5. Jadi ini merupakan satu fasilitas ya Pak ya? Dari platform ya Pak ya? Dari platform. Jadi kalau misalnya itu otomatis ya Pak ya? Berarti kita langsung ke bagaimana itu? Jadi itu tidak otomatis sih. Kita punya akun MQL5 ini hanya bisa di MetaTrader ya, MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Kalau kita punya akun MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 itu tidak otomatis kita akan bisa terdaftar di mql5.com. Jadi harus bikin dulu, harus daftar dulu, harus masukin akunnya berapa, passwordnya berapa, password investornya berapa lah, itu baru semacam register login application lah gitu ya Pak ya? Oke, kalau gitu sekarang gini, kalau orang udah tahu MQL5 dan dia ngerti, baik itu dia mau jualan atau nggak jualan gitu, sebenarnya untuk manfaat jangka panjangnya apa ya Pak kalau MQL5 itu ya? Manfaat jangka panjangnya, kalau misalkan kita bicara dari sisi edukator ya, seharusnya itu akan membuat Anda menjadi lebih terpercaya. Jadi contoh begini, MQL5 tuh ya, saya kadang sering menganalogikan itu posisinya sama dengan ijazah, kadang ya. Walaupun saya berpikir MQL5 ini di atas ijazah. Karena apa? Karena MQL5 adalah bukti jelas bahwa apa yang Anda sampaikan ini benar-benar berhasil atau tidak di market. Gitu. Kalau misalkan ijazah doang, belum tentu berhasil. Jadi contoh nih, misalkan saya nih sebagai misalkan mahasiswa yang barusan lulus, terus punya titel nih, punya ijazah nih, ijazahnya misalkan analisis keuangan misalkan ijazahnya ekonomi dan sebagainya. Apakah saya benar-benar pinter untuk bisa menganalisa ini dan itu? Enggak, karena yang membuktikan bahwa saya ini beneran atau enggak, ya hasil dari analisa saya ini berhasil atau tidak gitu. Kalau cuma ijazah dalam tanda petik semua orang bisa, asal kuliah selesai. Tapi ketika dihadapkan di market, beneran bisa enggak? Beneran bisa enggak?
analisa Anda ini menghasilkan profit lah. Itu semua tahunya dari MQL5 gitu loh. Oke, jadi kalau dia trader, dia ada hasil trading dan sebagainya, MQL5 itu akan lebih menjelaskan secara detail ya Pak ya? Iya. Jadi kira-kira, oh gue ini bener bisa trading apa enggak? Kalau dilihat orang gitu. Iya. Tapi mau baca MQL5 susah nggak sih Pak sebenarnya? Membaca ada data-data MQL5 apa tuh? Data-data apa di dalam MQL5 itu? segala sesuatu kalau orang masih baru ya, memang akan agak susah membacanya. Tapi sederhana sih. Jadi contoh di situ ada data, yang pasti ada data profitnya berapa, depositnya berapa, drawdown-nya berapa, terus pakai robot atau tidak. Sebenarnya data yang penting ya hanya data yang dalam bentuk grafik, dalam bentuk segi 6 itu. Dari data itu aja yang mudah dibaca, itu Anda bisa ngerti kira-kira ini orang akan profitable atau tidak gitu loh. Contoh sederhana gini Pak. Jadi ada MQ5. Yang satu tertulis profit 6.000%. Yang satu profit 4.000%. Apakah yang 6.000% selalu lebih bagus daripada yang 4.000? Sebetulnya tidak. Karena apa? Karena begini. Setelah dicek, ternyata yang profit 6.000% itu depositnya, contoh modalnya total deposit ya. Jadi ada initial deposit, ada deposit. Initial deposit adalah deposit pertama kali kita deposit, $1.000 misalkan. Deposit itu adalah setelah initial deposit kita deposit berapa kali? Semacam top up lah Pak ya? Semacam top up ya. Nah, yang profit 6.000% ternyata setelah dilihat inisialnya misalkan 1.000, depositnya 9.000, totalnya 10.000, profitnya setelah dicek 7.000. Berarti cuma 70% dong ya? Cuma 70%, bukan 6.000%. Nah, tetapi ada juga yang modelnya inisial deposit 500, terus depositnya 5.000, setelah dilihat grafiknya, profitnya 38.000. Nah, ini benar-benar gede dong. Yang lebih bagus yang mana coba? Nah, makanya Anda harus tahu, tidak hanya sekedar ngeliat, loh, ini 6.000% pasti bagus yang ini. Enggak. Anda harus lihat dulu total depositnya itu berapa. Karena saya sering sekali melihat orang itu ngeliat disamaratakan ya. Oh, ini profitnya 6.000%, bagus ini loh. Inisial deposit selanjutnya berapa gitu loh. Jadi, itu wajib diperhatikan juga lah. Kenapa? Kadang yang perlu ditelisik lebih jauh, loh kok bisa yang itu 6.000, yang ini 4.000. Anda harus tahu cara perhitungan persentase MQ5 itu seperti apa. Jadi contoh nih ya, di bagian bawah itu juga ada per bulan 3 profitnya ya. Cuma 3%, 5%, 7%, 3%. Setelah ditotal, ngerti-ngerti 200%. Setelah ditotal, ngerti-ngerti setahun tuh profitnya 200%. Padahal kalau dihitung nggak 200%. Terus setelah dihitung ke bawah, itu kan kalau ke kanan per bulan, Januari bla bla bla. Diagram lah ya, diagram ke kanan itu adalah Januari, Februari, Maret, April, total 200%. Nah, terus itu 2018, 2019, 2020 berarti ada 3 baris, Terus setelah paling kanan totalnya 200%, 150%, 100%. Total paling bawah yang paling kanan 4.000%. Loh, nggak cocok dong? Nggak cocok. Nah, makanya Anda harus tahu cara ngitungnya gimana. Itu termasuk menghitung compounding. Jadi deposit $5.000, $5.000 itu kalau misalkan, coba Anda hitung ya, 100 ditambah 30%, sama dengan, ditambah 30%, pencet lagi sama dengan, ditambah 30%, pencet lagi sama dengan. Kalau di total, 30% setiap bulan, itu adalah $360 setahun. Tapi hasil akhirnya $100mu ini bisa jadi $1.000. Jadi dari deposit awal dengan deposit akhir, yang $100 jadi $1.000 itu 1.000%. Tapi kalau Anda ngitung tutup mata, 30% kali 12 ya 360%. Jadi cara membaca data MQ5 itu sebetulnya nggak bisa Anda cuma sekedar lihat. Makanya sebelum kita mengklaim sesuatu, atau misalkan saya seorang edukator ya, saya akan memberitahukan dulu gimana cara Anda membaca papan skor. Karena kalau Anda nggak ngerti cara baca papan skornya, ya Anda bisa salah paham. Anda dikiranya bagus, ternyata tidak sebagus yang Anda pikirkan. Gitu. Jadi kalau tadi lihat dari cerita Pak Abraham, ternyata untuk membaca MQ5 tidak sesederhana dari lihat angka persentase aja ya. Jadi dia harus prosesnya juga seperti apa. Jadi kadang orang suka terbutakan dengan lihat kasih hasil dari segi 6-nya tadi Bapak cerita itu, ya kan? Itu angka-angka persentase, tapi sebenarnya prosesnya kadang kalau nggak tahu juga percuma gitu. Jadi bisa salah paham. Nah, kalau MQ5 sebenarnya ini bisa dimanipulasi nggak sih, Pak? Supaya lebih keren lah gitu. Gini, orang biasanya lebih gini. Di dunia bursa berjangka ini ya, itu lebih banyak orang yang memanipulasi screenshot biru-biru, klaim ini dan itu, foto rumah mewah, foto mobil mewah, dan sebagainya. Terus hanya klaim-klaim tanpa bukti. Lalu berikutnya, itu kan level yang paling rendah ya, klaim-klaim tanpa bukti. Hanya ngeklaim tapi nggak ada buktinya. Level di atasnya adalah MQ5.
MK5 itu klaim berdasarkan bukti. Oke. Tetapi MK5 ini apakah bisa dimanipulasi? Sebetulnya bisa juga. Bisa Jadi juga. begini. Oke. Manipulasi yang jujur ya. Jadi ada manipulasi yang kasar dan ada manipulasi yang halus. Oke. Kalau manipulasi yang halus caranya gampang, saya beritahu. Jadi begini. Kalau Anda kepengen sebagai seorang edukator, Anda kepengen kelihatan hebat, saya beritahu caranya gini, Anda depositlah $100, langsung ngebom lot yang besar. Kalau itu hasilnya MC, jangan diupload, dihapus saja. Oh, oke. Kalau hasilnya bisa $100 jadi $500, di-save. Oke. Jangan pernah dihapus. Bikin akun lagi. Oke, ini dipakai oleh penjual robot ya. Oke. Bikin akun lagi, bom-boman lot lagi, mana yang profit itu yang Anda save di MK5, mana yang loss itu yang jangan Anda save. Oke. Nanti Anda bikin gitu sampai 10, lalu Anda pamerkan. Ini loh 10 akun saya semuanya profitnya fantastis. Oke. Itu cara yang pertama yang halus. Itu manipulasi tapi masih tidak menjebol rule dari MK5. Jadi nggak inilah ya, nggak nakal lah ya. Cuman manipulasinya itu lebih ke arah sebenarnya gue nunjukin gue yang ini lebih bagus yang bagusnya gue aja lah, yang jelek-jelek gue rapot, gue simpen dulu ya. Yang jelek-jelek hapus dari MK5, hilangkan, hilangkan jejak Anda, Terus makanya untuk mengatasi itu sekalian kan saya ngajarin, saya juga ngasih obatnya. Obatnya adalah Anda cari itu umur akunnya berapa. Kalau bom-boman lot kan sudah pasti umurnya pendek. Kalau dia kan tidak mungkin berani dibom-bom terus-terusan, pasti akan anjlok juga. Jadi setelah dibom lot, kena badai. Setelah dibom lot, dia pasti akan berhenti. Makanya usia akunnya dia itu kemungkinan besar, kalau semakin bertambahnya usia, memang akunnya akan jadi lama. Tapi transaksinya cuma 10 atau 5 biji, sudah gitu doang. Nggak bertambah gitu loh. Jadi transaksi dia terakhir, misalnya setelah 3 tahun, transaksi dia yang terakhir adalah tahun 2019 misalkan. Oh, udah lama dong. Jadi itu salah satu cara. Terus kalau yang kasar itu adalah broker fake. Jadi broker ini bisa yang belakangan ini sering muncul adalah money game yang nyamar jadi robot trading. Itu yang sering muncul belakangan, yang ngetren belakangan itu. Jadi itu Anda cek MK5-nya pun juga tetap akan luar biasa. Karena apa? Karena yang curang brokernya. Oh, jadi yang dimanipulasi sebenarnya bukan MQ5-nya, brokernya. Karena otomatis nanti kalau brokernya dimanipulasi, MQ5-nya pasti akan bagus, otomatis akan bagus gitu ya. MQ5 hanya membaca data dari broker. Lah kalau brokernya nakal, brokernya memanipulasi, jadi ada cerita begini. Harga emas di harga 1.800, tapi Anda open di harga 1.750 itu bisa loh. Sekarang 1.800, open 1.750, open cuma 1 menit atau mungkin beberapa detik langsung close profit selesai. Itu record di MK5, beli di 17.50, close di 1.800. Itu broker, kalau yang broker curang turun tangan seperti itu bisa bikin MK5 yang seperti itu gitu. Nah, kalau yang model seperti itu maka MK5 tidak berlaku. Jadi Anda begini, apakah dengan saya mengatakan ada ternyata bisa dimanipulasi lalu MK5 tidak kepake? Tidak, karena seperti itu butuh privilege khusus. Jadi nggak semua, kalau misalkan saya ya, Pak, saya bilang ke broker A misalkan, Pak, tolong dibuatin dong, siapa kamu? Kan gitu. Saya tolong dibuatin dong, siapa kamu? Kan gitu. Jadi itu bisa memfilter. MK5 itu walaupun bisa dimanipulasi oleh broker nakal, itu setidaknya bisa memfilter lebih kuat gitu loh. Menyaring virus lebih kuat. Oh, istilahnya memang bukan satu patokan utama sekali, tapi ini salah satu jalan untuk memfilter. Ya mungkin kita juga mesti lihat lah brokernya ini apa dulu ya. Mungkin kalau brokernya nggak pernah dengar atau mungkin boleh dibilang broker yang lokasinya tidak bukan di regulasi utama, mungkin itu bisa jadi ada permainan manipulasi seperti itu ya. Oh iya, satu lagi nih Pak Abraham. Kalau misalnya sekarang gini, menurut Pak Abraham sendiri, edukator itu dia harus trading nggak sih gitu? Jadi maksudnya gini, kan tadi Pak Abraham bilang kalau dia ngajar dia harus punya MQ5, ya kan? Sedangkan sekarang ada perdebatan gini loh. Saya ngajar itu bukan berarti harus prakteknya akan sebagus ngajarnya. Contoh guru ya, guru di sekolah kita kan misalnya kan selalu ngajarin kita langsung bagus, tapi dia kasih teori lah misalnya fisika gini, tapi kan dia belum tentu ngerjain gitu, ya kan? Artinya kan ini. Nah kalau sekarang di dunia trading ini, menurut Pak Abraham sebenarnya harus trading apa enggak gitu? Kalau enggak apa-apa juga gitu. Terus ini cuma mau cari pendapat aja. Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Dan apakah berarti guru itu jelek? Tidak juga. Tapi bedanya guru dengan yang belakangan ini marah adalah guru itu tidak pernah ketika Anda masih sekolah dasar atau masih SD
kamu belajar sama saya loh, guru saya nih guru ya. Kamu belajar sama saya Abraham, kamu tak jamin pasti sukses. Gedemu jadi orang paling kaya sedunia. Nggak ada. Ya, Tapi kalau yang di sini, loh berarti kan edukator boleh dong ngajarin, ya boleh. Boleh, nggak trading boleh, nggak boleh. Tapi kamu jangan klaim. Jangan kasih klaim. Iya. Ini bisa 30% setiap bulan. Kalau kamu ngeklaim situ, ranahnya masuk ke MK5. Mana buktinya? Gitu. Jadi, tidak harus, tapi jangan juga ngeklaim gitu loh. Kalau ngeklaim boleh, nggak boleh. Nggak pakai MK5 boleh, nggak boleh. Tergantung ada yang mau ikut atau tidak. Iya. Karena kan seorang pengajar kadang-kadang dia jago di teori ya Pak ya. Kadang-kadang kita butuh kan. Oh gue nggak ngerti nih misalnya fundamental seperti ini. Sedangkan dia sekolahnya di ekonomi gitu kan. Dia bisa menjelaskan lebih bagus mungkin daripada orang yang trading. Karena trading ini kan banyak yang pakai, gue pakai technical aja, gue nggak ngerti fundamental aja. Itu pengajar kan perlu juga ya Pak ya. Dan kadang itu kan, coba deh saya kasih pertanyaan ke orang yang mau belajar ke seseorang ya. Pertanyaan sederhana gini, Anda kepengen diajarin untuk buka startup, itu oleh guru di sebuah universitas yang dia bukan seorang praktisi, atau Anda diajarin oleh Nadiem Makarim. Berhasil bikin Gojek jadi sebesar sekarang, atau sama yang Tokopedia, namanya siapa ya, lupa saya. Ya pokoknya sama itu, William itu ya. William. Anda mau diajarin sama William dan Nadiem Makarim, atau mau diajarin sama seorang dosen, walaupun dosen nggak jelek gitu loh. Tapi kalau Anda pertimbangkan, kira-kira Anda mau diajarin sama yang mana gitu loh? Lebih cenderung ke praktisi ya. Lebih cenderung ke praktisi gitu loh. Karena praktisi dianggap lebih berpengalaman dan mungkin hambatan-hambatannya dia udah tahu, dia bisa kasih kita tips lebih bagus ya. Betul. Gitu. Kecuali mungkin dia mau jadi dosen lagi ya. Bukan jadi praktisi, dia dosen, belajar jadi dosen, nanti mau jadi dosen lagi. Dosen, cuma yang perlu digarisbawahi adalah dosen itu tidak jelek. Saya tidak bilang itu dosen, karena dua kakak saya pun juga dosen. Dua kakak saya juga seorang dosen, itu bukan pekerjaan yang jelek ya. Saya juga tidak bilang seperti itu. Tetapi jangan sampai ngeklaim gitu loh. Kalau Anda mau klaim, tidak apa-apa. Anda seorang Nadiem Makarim. Saya bisa bikin perusahaan Dekakorn, Unicorn, Popcorn atau apa, boleh nggak masalah. Sudah ada buktinya, sudah terbukti Gojek, ya kan? Tapi kalau misalkan saya seorang dosen mau ngeklaim, boleh buktikan gitu loh. Jadi harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, ya jangan ngeklaim. Jangan mengklaim yang sesuatu hasil belum ada. Misalkan gitu. Kalau ini kita bicara soal supaya tidak disalahartikan. Dunia trading misalkan, saya sudah trading for living kok. Buktinya mana? Itu rumah saya, mewah, terus mobil saya juga liburan sama ubur-ubur di Maldives misalkan. Nah, itu kan nggak bisa diverifikasi. Satu-satunya yang bisa diverifikasi adalah mana bukti MK5-nya, kan gitu. Terus contoh tambahan ya Pak. Contoh nih, loh Pak, kalau Lo Keng Hong misalkan, Lo Keng Hong itu ngajar di mana-mana, tapi dia nggak pernah menunjukkan portofolionya, ya kan? Lo Keng Hong kan, siapa yang tidak tahu Lo Keng Hong? Iya. Warren Buffett Indonesia lah. Warren Buffett Indonesia. Loh, nggak perlu nunjukin portofolio. Karena apa? Karena kalau dia beli lebih dari 5%, publik bisa lihat. Di website RTI mungkin. Dia beli suatu saham, misalkan saham A misalkan. Ya dia kan tercatat di situ gitu loh. Jadi, dan ketika tercatat, dia beli di berapa, terus misalkan dia sekarang harganya jadi berapa, itu semua kan ada track recordnya yang bisa dikonfirmasi, entah itu lewat berita, belinya tanggal berapa, tercatatnya kapan, itu semua kan bisa dikonfirmasi walaupun diraba-raba loh ya, karena seorang Lo Keng Hong juga nggak mungkin nunjukin portofolionya, karena kalau nunjukin semua pada beli itu, harga sahamnya naik. Nanti semua ngikut. LKH beli itu, saya tak beli itu juga. Jadi begini, salah satu pembenaran diri trader nggak mau nunjukin portofolionya adalah, bukan trader, edukator ya. Karena siapa yang nggak tahu orang itu? Atau siapa yang, contoh nih, ekstrim, George Soros nggak perlu nunjukin portofolionya. Jadi ada orang bilang begitu. Nah pertanyaannya adalah, apakah ada George Soros? Kan gitu. Memang Anda sudah selevel George Soros. Memang Anda sudah selevel Lo Keng Hong kan gitu kan. Kalau memang sudah selevel seperti itu, bolehlah kita nggak minta portofolionya, itu pasti. Gitu loh. Tapi kalau misalkan kita nih masih terkenalnya juga dalam tanda petik agak nanggung dan sebagainya, ya kita tetap perlu pembuktian diri gitu loh. Dan tidak ada tidak memalukan juga kok. Maksudnya nunjukin portofolio jadi merendahkan diri, jadi ada yang berpikir seperti itu, Pak. Betul. Nggak seperti itu juga sih, gitu. Oke, jadi balik lagi nih Pak. Kebetulan tadi bicara soal edukator juga. Jadi kalau
edukator itu kan tadi menurut Bapak tidak harus dia menunjukkan sebagai hasil yang tradingnya dan sebagainya, ya kan. Nah, terus sekarang gini Pak, kalau misalnya ada nama istilah kan investor password ya Pak ya. Investor password biasanya digunakan untuk orang melihat hasil trading gitu. Nah, kalau misalnya itu dibandingkan dengan MQA5, ada orang lebih senang dengan investor password karena dia lihat. Tapi menurut Bapak sendiri gimana tuh investor password dibandingkan dengan MQA5? Investor password itu jadi ada beberapa kelemahan, tetapi alasan utama adalah investor password itu adalah cara yang repot untuk melihat data statistik yang bisa dengan mudah bisa dilihat di MQA5. Contoh nih, sekarang lagi profit, tapi misalkan Anda kepengen cari tahu drawdown terbesar yang pernah dialami akun tersebut berapa, kan nggak bisa lewat investor password. Bisa sih, Anda lihat tanggalnya, oh ini profit nih 1.000, dicek dulu, belinya tanggal berapa, misalkan beli di gold, belinya di tanggal berapa, terus dilepasnya tanggal berapa, Anda cek grafiknya antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, turunnya berapa persen gitu. Lah itu kan pusing gitu loh. Nahan-nahanan ya, kita nggak tahu ya tahan kan, berapa lama. Tahan berapa lama, ya bisa ketahuan sih, bisa sih. Cuma susah gitu loh. Terus alasan yang kedua, kenapa dulu saya nge-share investor password, tapi belakangan tidak. Karena investor password itu bisa dicantolin ke akunnya orang lain. Oh, jadi istilahnya kayak di copy trade ya Pak ya? Bukan. Pertama di aku ini akunku loh nih. Ternyata bukan gitu loh. Akunnya orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa di-copy juga posisinya. Kalau tahu investor passwordnya, bisa di-copy posisinya menggunakan copy mirror atau mirror copy gitu loh. Ada lah AI yang bisa ngopi seperti itu. Jadi itu lebih baik MQA5. Jadi semuanya lebih baik ke mqa5.com, itu lebih baik. Gitu. Lebih safe juga ya Pak ya. Dan statistiknya juga lebih enak lihatnya lebih mudah dibaca dan nggak repot gitu. Terakhir nih Pak, kayaknya sekarang baru launching buku nih Pak. Ini ada buku terbitan kerjasama antara Pak Rian Filbert dengan Pak Abraham Santosa ya. Ini dibicarakan tentang rahasia membeli emas dengan harga diskon 50%. Ada ya Pak beli emas diskon 50% ya? Jadi pengen tahu juga nih. Bisa kasih lihat sedikit Pak, gimana penjelasan secara singkat lah kira-kira. Kenapa bisa bikin buku nih, idenya dari mana nih? Jadi di dalam buku ini sebetulnya ada sebuah cara yang sebetulnya tidak ingin saya publikasikan sebetulnya. Jadi dulu ini saya nggak mau publikasikan, tetapi karena satu atau dua hal, kita semua orang beli diskon ya. Karena satu atau dua hal akhirnya saya publikasikan. Nah untuk lebih jelasnya, jadi saya jelasin dikit. Membeli emas dengan harga diskon 50% ini adalah membeli emas melalui bursa berjangka. Jadi orang itu ya yang berkecimpung di dunia bursa berjangka selama belasan tahun, kadang nggak ngerti loh. Beli emas dengan harga diskon 50% caranya gimana gitu loh. Padahal gampang banget. Tapi ketika orang yang sudah berkecimpung di dunia bursa berjangka ngelihat kayak gini kaget. Loh, kok ada caranya membeli emas dengan harga diskon 50%? Padahal caranya gampang banget. Nah, caranya gimana? Anda bisa beli buku ini di Gramedia, nanti juga tersedia. Ini diterbitkan oleh LX Media Komputindo, diterbitkan mungkin bulan September lah. Bulan September sudah tersedia di toko buku. Gitu, Pak. Oke. Jadi buat teman-teman ya yang pengen tahu rahasia membeli emas dengan harga diskon 50%, bisa sekarang udah mulai pre-order ya Pak ya? Sudah bisa pre-order, kemudian kayaknya dapat bonus juga ya Pak ya? Dapat bonus juga. Ya kalau mau beli di toko buku nanti mungkin masuk Gramedia mulai September ini Pak ya? Berarti mungkin dalam 1-2 minggu inilah Pak ya sudah mulai. Nah kalau teman-teman ingin pesan bukunya, bisa langsung nanti tanya lewat ada manajemen ya Pak ya untuk itu ya? Ya, ada. Biasa nanti bisa dikasih, nanti kita tambahkan nomor telepon untuk mencoba menghubungi. Nah, oke. Jadi jangan ragu lagi, Pak Abraham Santosa ini edukator yang sedang naik daun ya kan? Sudah bikin buku, sudah bisa membuktikan portofolio dengan sangat meyakinkan. Jadi buat teman-teman yang coba ingin tanya lebih lanjut, mungkin diskusi dan sebagainya, jangan lupa juga subscribe untuk YouTube-nya Pak Abraham Santosa ya. Ya, di Trading Cara Santai itu. Trading Cara Santai. Oke. Channel YouTube saya. Trading Cara Santai. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Abraham Santosa. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi dan lebih bermanfaat ya atas waktunya, dan enjoy Jakarta ya Pak. Oke, stay focused and keep healthy.